Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di podcast Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Saudara-saudaraku, tentu kita selalu merasa banyak dosa yang masih saja kita perbuat. Karena memang manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun sifat ini pula yang memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Kabar baiknya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ampunan yang seluas-luasnya kepada para hambanya yang terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbuat kesalahan. Baik kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan terhadap Rasulullah SAW, kesalahan terhadap orang tua kita, kesalahan terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita, pemimpin kita, anak buah kita, ya. Bahkan Allah berjanji akan selalu mengampuni setiap hambanya yang mau mengakui kesalahan dan bertaubat kepadanya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bertobat agar tobat kita ini tentu bisa diterima dan tentu saja kita menjadi lebih berkurang beban kesalahan kita, beban dosa kita, dan pada akhirnya akan mendapatkan apa yang disebut sebagai rasa bahagia, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa salah satu kunci bahagia adalah bertaubat. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan ya tentu adalah menyadari dosa. Pertama, sadari dan akui dosa-dosa yang telah dilakukan. Pahami bahwa dosa adalah tindakan yang melanggar ajaran agama atau juga prinsip-prinsip moral. Kemudian yang kedua, setelah kita menyadari kita punya dosa, maka tentu harus ada penyesalan, menyesali dosa. Rasakan penyesalan ini dengan setulus-tulusnya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kesadaran akan kesalahan tentu merupakan langkah awal kita bisa memperbaiki diri kita. Saya kira akan sangat sulit kita bertobat ya kalau kita tidak menyadari dosa dan tidak menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Terutama dosa-dosa kecil ya yang kadang-kadang kita sepelekan ya. Padahal dosa-dosa besar itu biasanya juga bermula dari kita menyepelekan dosa kecil ya. Kemudian langkah yang ketiga setelah menyadari, menyesali tentu adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan penyesalan dan niat kita ini untuk berubah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Minta ampunan dan bantuannya untuk menghindari dosa-dosa ke depannya. Kemudian tidak cukup kita berdoa, tetapi kemudian juga kita harus lakukan perbaikan diri kita, memperbaiki diri kita. Lakukan perubahan nyata dalam perilaku dan sikap kita, hindari situasi atau lingkungan yang dapat memicu dosa. Gantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Disinilah perlunya lingkungan yang terus mendukung dan kita memilih orang-orang yang soleh. Ya. Salah satu obat hati juga adalah
berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Langkah selanjutnya, langkah yang kelima, ya, dalam kita mau bertobat adalah mengganti dosa dengan amal kebajikan. Selain meninggalkan dosa, lakukan amal kebajikan sebagai pengganti. Bantu sesama, berbuat baik, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Menunaikan zakat yang wajib, juga tambahi dengan memperbanyak infak dan sedekah, dan juga wakaf menjadi salah satu amal kebajikan yang bisa menggantikan amal buruk. Kemudian langkah yang keenam, ya, ketika kita bertobat adalah memaafkan diri sendiri. Ya, jangan sampai kita merasa terus bersalah, ya, walaupun tentu kita harus terus introspeksi. Setelah Anda bertobat, penting untuk memaafkan diri sendiri dan tidak terus-menerus meratapi masa lalu. Fokuslah pada perbaikan diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ya, pikirkan ke depan, bukan berpikir ke belakang. Walaupun tentu sekali-kali kita harus menengok sejarah kehidupan kita, ya, untuk apa? Untuk terus meluruskan jalan ke depan. Kemudian langkah yang terakhir, ya, di dalam kita bertobat adalah konsisten dan istiqomah. Tidak mudah, ya, mengkonsistenkan amal-amal perbuatan yang baik, sehingga salah satu hadis mengatakan, ya, amal yang bagus adalah yang konsisten, yang istiqomah walaupun itu sedikit. Mari kita lakukan hal-hal yang kecil dulu, ya, tetapi kita jaga konsistensi kita. Kalau kita sudah bisa berpuasa di pertengahan bulan, ya, insya Allah besok hari ini hari Ahad, ya, hari Ahad itu ada puasa tengah bulan, ya. Jaga konsistensi itu, ya. Syukur-syukur kita bisa naikkan menjadi puasa Senin dan Kamis sebagai puasa mingguan, dan kalau kita kuat, puasalah puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Demikian juga dengan infak, dengan sedekah, ya. Biasakan, ya, walaupun nilainya mungkin hari ini 1.000, 2.000, 3.000, ya, tapi kita istiqomah, kita konsisten, ya. Pertahankan komitmen diri untuk menjauhi dosa dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa taubat adalah proses yang berkelanjutan, ya. Jadi taubat itu akan terus kita lakukan, bukan berarti kemudian berhenti, ya. Rasulullah SAW yang jelas dijamin masuk surga saja sehari dia bertobat 70 kali minimal, ya. Tentu kita bukan Rasul, ya, tetapi Rasul adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang harus terus kita jadikan contoh perilaku kita sehari-hari dalam berbagai hal. Demikian, ya, yang bisa dilakukan untuk kita bisa bertobat. Mudah-mudahan tobat kita yang kita lakukan bisa terus konsisten dan tentu bisa kita jaga untuk istiqomah. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.